حي على Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa tarfa'ud darajat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 66, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la ibratan. Dan sungguh bagi kalian pada hewan ternak itu ada ibroh. Ibroh itu suka diartikan pelajaran. Secara bahasa ibroh itu dari kata abaro, artinya menyeberang, menyeberangi jalan, al-ubur. Dalam satu hadis Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Hiduplah di dunia seolah-olah engkau orang asing atau yang sedang menyeberang jalan. Kalau ada orang mengendarai motor, bari main HP gitu ya, muka WA itu bari ningali kali tungkul gitu ya, itu kan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bahkan dalam undang-undang Kapolri kan ada undang-undangnya. Tidak konsen karena HP kurang konsen gitu ya, ke alur lalu lintas juga kurang konsen. Yang dikhawatirkan terjadi jebrot we nabrak, diperhatikan ku urang teh nabrak eta jalmi teh karena tidak konsen. Jadi perhatian terpecah kepada HP. Kalau kita melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh orang itu, maka tidak mustahil kita pun akan mengalami dampak yang sama. Si itu cilaka kulantaran main HP bari berkendaraan motor. Urang ge mun siga kitu engke akibatna bakal seperti eta. Eta teh disebutna ibroh, menyeberangkan pengalaman orang. Jadi secara bahasa ibroh teh menyeberangkan pengalaman orang. Makanya salah satu poin di dalam Al-Quran itu menerangkan tentang sejarah kejadian-kejadian di masa lalu. Misalkan kenapa Allah menceritakan kisah penyimpangan orientasi seksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Kemudian kaum Nabi Lut diazab oleh Allah. Artinya itu mesti menjadi ibroh. Kalau kita melakukan yang serupa seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, maka dampaknya pun akan sama. Dan ternyata betul itu terulang. Di Italia ada satu wilayah di lereng perbukitan Pompei, dan gunung itu meletus, satu kota hancur. Dan ternyata para arkeolog ketika menggali reruntuhannya, mereka menemukan orang-orang yang mati membatu, mematung, dan banyak yang mohon maaf dalam posisi sedang berhubungan seksual.
Karena di kota Pompei itu kota modern untuk pada saat itu, tetapi memiliki perilaku yang sama seperti perilaku kaum Nabi Lut. Indonesia ya kalau permisif terhadap LGBT kantun ngantosan. Itu ibroh artinya, menyeberangkan pengalaman ya. Dan jangan tenang-tenang. Ini sudah dimulai oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ya, masih ingat dia begitu permisif kepada paham LGBT. Menteri Agama teteh. Kalau Menteri Pariwisata rada kahartos gitunya, ini Menteri Agama mah gitu. Wa inna lakum fil an'ami la ibratan. Nusqikum, kami memberi minum kalian, mimma fi butunihi, dari apa-apa yang ada di perut hewan ternak itu, mimbaini partin wadamin, minuman tersebut keluar melalui darah dan kotoran, labanan khalison, yaitu labanan susu khalison yang murni, saigon yang mudah dicerna, lisyaribin bagi orang-orang yang meminumnya. Nah ini kaitan dengan materi ya. Ikhlas itu bahasa Arab yang sudah diadopsi oleh bahasa Indonesia. Ikhlas sustos janten bahasa urang. Ketika ditanya dupi ikhlas teh naon? Naonnya ikhlas teh nya? Pasti jawabannya ridho. Ridho ikhlas mah. Itu ya, padahal ridho pun itu bahasa Arab. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah sudah memberitahu, surah An-Nahl ayat 66 itu ada kata-kata khalison. Labanan khalison. Khalison itu artinya murni, suci, tidak tercampur oleh unsur-unsur yang lain. Nanti ada padanan katanya dari kata khalison, atau nanti pecahan katanya ikhlas, yaitu sofi. Bukan sofi yang suka COD-an bukan, ya. Jadi ikhlas itu artinya murni, suci, bersih, tidak tercampur oleh unsur-unsur yang lain. Sofi pun begitu. Sofi, Sofiyun. Kalau perempuan Sopiah. Ya. Kan istri Nabi ada yang namanya Sopiah. Yahudi ya, Yahudi. Jadi dari 9 istri Nabi, yang satu orang Yahudi namanya Sopiah binti Huyai, yang kedua orang Mesir namanya Maria Al-Kibtiyah dari desa Kibti, selebihnya Mekah, selebihnya. Apa bedanya antara ikhlas dan sofi? Kalau ada air misalkan, nih air ya, ada airnya lalu tercampur noda, atau pakaian berwarna putih terkena noda, keuman disusuh poeken ditinggali teh bersih, eta ikhlas nu gitu teh. Jadi ikhlas itu suci, bersih, murni setelah sebelumnya tercampur oleh unsur lain. Kalau sofi atau sopiah itu bersih, suci, murni dan belum terkontaminasi oleh unsur lain. Jadi sofi itu atau sopiah itu kalau perempuan ya, mantak cing apal gitu, kami nganamian murang kali teh, entong asal bahasa Arab gitu ya. Wah maneh mah alus ngaran teh ikah musyrikah. Bahasa Arab teh ikah musyrikah. Apa naris di Sunda mah murwakantinya ikah musyrikah. Itu entong kade. Nah itu perbedaan antara
khalison, ikhlas dan sofi, ya. Nah, satu itu ya. Yang kedua itu makna ikhlas. Jadi ikhlas itu suci, murni, tidak tercampur oleh unsur yang lain. Labanan khalison, susu murni. Neme diperes langsung dileut. Nah, itu murni. Tapi kalau sudah masuk ke KPBS, itu sudah ada campuran pasteurisasi kan, nah, itu sudah tidak murni lagi. Mun hoyong murni pisan mangga nyot langsung. Nah, murni pisan eta mah langsung mangga, ya. Nah, hadirin ikhwatu iman, tadi di awal kita kutip hadis bahwa manusia hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Karena dunia ini akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Dan kita akan kembali. Dan tidak boleh salah pada saat kita kembali. Tidak boleh salah jalan dan wajib kita memiliki bekal untuk di perjalanan dan setelah sampai ke tempat tujuan pada saat kita mudik hakiki. Tidak boleh salah jalan, kita mesti kembali mudik kemana tempat orang tua kita dulu berasal. Urang teh keturunan Nabi Adam. Semua manusia keturunan Nabi Adam kecuali Charles Darwin. Ya. Nah, gitu. Jadi jangan berkecil hatinya, orang teh turunan Nabi. Kita tidak bermaksud merendahkan, mencemooh, membohongkan ya orang yang mengaku Habib. Nah, itu terserah urusan mereka. Ada yang Habib benar-benar Habib, ada yang ngaku-ngaku saja. Tetapi kita pun turunan Nabi. Setidak-tidaknya yang pasti kita turunan Nabi Adam. Cuma entah dari jalur Kabil atau jalur Habil gitu ya. Mungkin dari jalur Kabil gitu ya. Nah, sedikit ya. Kita pernah atau sering mendengar seorang anak namanya Kan'an. Anaknya Nabi Nuh. Soleh doraka ya. Artinya ini gambaran sederhana bahwa silsilah keturunan itu bukan jaminan. Dijamin turunan Nabi soleh, jujur belum tentu. Karena kesolehan itu tidak bisa diwariskan tetapi wajib diikhtiari. Nah, makanya mensikapi fenomena Habib ini, Habib itu, ima lain turunan Habib gitu ya. Yang penting lihat saja argumennya. Apa yang disampaikan itu berdasarkan argumen yang kuat atau tidak. Walaupun Habib atau yang mengaku Habib yang menyampaikan kalau tidak jelas dalilnya, jangan ditiru. Walaupun bukan turunan Nabi-nya, ima orang Indonesia disebut Habib dan deple atau daya keret gitu. Tetapi yang disampaikan itu dalilnya jelas, nah sudah terima. Kan begitu Nabi juga. Orang Arab tidak lebih mulia daripada non Arab karena kemuliaan itu ukurannya adalah ketakwaan. Jadi kita jangan minder ya. Dan juga jangan mendewa-dewakan orang. Tingali we dalilna undur maqala wala tandur man qala, kan begitu ya. Saur ajengan kapungkur mah kajeun tina bujur hayam ari nog mah cokot gitu nya. Kajeun tina bujur bidadari cenah ai nogna tos teu cangkangan mah ulah dicokot. Nah, jadi orang tua kita Nabi Adam dan Hawa itu berasal dari surga. Mereka terusir ke dunia karena melakukan kekeliruan, kemudian bertobat. Nah, kita pun keturunannya.
berada di dunia ini bukan untuk masa yang abadi, tetapi kita mesti kembali pulang. Pulang jangan salah jalan, mesti ke tempat dari mana ibu kita, bapak kita dulu berasal. Yang kedua, seperti halnya mudik, kita mesti punya bekal untuk di perjalanan atau nanti setelah sampai di tempat tujuan. Makanya Nabi menyatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam yang nanti hasilnya akan dipetik di akhirat. Apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Melak cabe panen cabe, melak bonteng panen bonteng, gitunya. Melak hade panen hade, melak goreng panen goreng. Apa yang kita tanam itu yang akan kita panen, kecuali mun urang melak kacang hejo bakal panen toge. Leres deh. Ya, melak bonteng panen bonteng. Tapi aneh, ari melak kacang hejo mah nu dipanenna toge. Nah gitu ya. Nah dulu ya almarhum Mang Oded manfaatkan lahan di depan rumah sekecil apapun. Tidak punya lahan dina polybag, dina pot begitu. Saya pernah menanam ini tomat ceri. Ya, itu raos mun digado kan. Jadi itu subur, Pak. Sudah keluar buahnya, bunganya berbuah hejo segede kieu tah. Wah, teruslah tereh panen leh. Waktu itu kebetulan kurban di depan rumah itu biasa nih Kang Rohman ya nyimpen domba di didinya semalaman. Mun pan domba teh modal dah. Nyemodal we da domba. Ku singkup alit teh keduk teh tai domba teh. Plok dina ieu dina pot. Nah, saya berpikir ya, pokoknya mah hade gancang asak gitu, lamun langsung haneut keneh tai dombana oge. Alhamdulillah jual pewot. Tangkal tomatnya pewot garing pae. Terlalu panas. Kemudian saya beli pupuk yang sudah jadi, ya kata tukang taman, sunapa atuh kedah genep sasi heula disimpenna oge entong langsung. Nah eta teh bertani cuma bermodal semangat tanpa didasari ku ilmu. Garing. Jadi yang ditanam sejak kecil ternyata tetiasa dipanen. Karena salah urus, kadang-kadang ada hama yang datang. Demikian pula dengan amal yang kita tanam. Ada orang yang rajin menanam tapi tempo panen teu aya buahan. Itu yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan amilatun nasibah. Capek beramal tetapi kosong dari pahala. Dan ayat itu pernah dibaca oleh Umar ketika Umar melihat ada seorang pendeta pakai jubah terbuat dari sutra, kemudian mahkota dan tongkat dari emas. Kata Umar, amilatun nasibah, capek gawe tapi teu aya hasil pahala. Nah, bagaimana agar amal yang kita tanam di dunia ini betul-betul bisa dikonversi menjadi pahala buat bekal nanti? Maka ikhlas itu menjadi modal utama. Ya, jadi nanti sekali lagi bahwa ikhlas itu apa? Murni, suci, tidak tercampur oleh unsur-unsur yang lain. Di dalam keyakinan keagamaan nanti ada yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak mencampurinya dengan unsur-unsur asyirku. Itu yang disebut tauhid. Oleh karenanya surat yang sudah menjadi langganan dan biasa kita baca
Rasanya belum pernah gitu sehari sholat lepas dari surat itu. Surat naon? Tuh. Duga kumanya. Tak eta teh punya kieu. Upami orang nyanyi lagu naon nu populer ayeuna atuh nya da teu apal lagu teh. Buih menjadi sutra. Nya itunya. Iya. Non buih jadi Pramadani. Sok lagu eta nyanyikeun ku urang sadinten 10 kali. Saya yakin 10 hari juga bosen nya. Tapi urang maca kulhu unggal poe teu bosen-bosen. Kenapa? Da ari buih jadi Pramadani mah bukan wahyu ari surat kulhu mah wahyu matak teu bosan-bosan. Ayo we kulhu unggal poe urang teh. Nepi ka malaikat ge can apaleun, naon tos apaleun malaikat oge. Neme ieu kana budu pasti kulhu pokona mah mau dibaca. Kade ya, tapi hati-hati punya. Al-Ikhlas itu, kenapa surat kulhu disebut Al-Ikhlas? Karena menerangkan masalah ketauhidan. Dan kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimatul ikhlas. Tangke ayat hadis kieu. Hati-hati dalam memahaminya. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sama artinya dia membaca sepertiga Al-Quran. Tapi bukan dalam artian 3 kali maca Fatihah tamat. Ya, kan sepertiga satu kan? Itu yang pernah saya dengar disampaikan oleh inisial saja ya. Ustadz Yusuf Mansur. Inisialnya UYM gitu. Jadi kalau baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan membaca Al-Quran. Kenapa jadi begitu kesimpulannya? Karena hadis yang menerangkan siapa yang baca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran, itu berbicara tentang kandungan makna. Bahwa kandungan Al-Quran sepertiganya menerangkan masalah ketauhidan. Dan Al-Ikhlas menerangkan masalah ketauhidan. Ya tentu kalau baca Al-Ikhlas berarti membaca sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Jadi bukan 3 kali maca kulhu khatam numpeng kan, bukan begitu. Agar amal yang kita tanam itu menjadi sah dan dengan harapan makbulah diterima ya. Karena nanti ada amalan yang sah tapi tidak diterima oleh Allah. Contohnya orang sholat rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, berarti salat orang itu sah. Tapi orang itu suka datang ke dukun, kan tidak diterima. Kan dalam hadis man ata arrafan, siapa yang datang ke arrafan, arrafan itu dukun. Fasa'alahu, lalu dia bertanya. Fasaddaqahu bima yaqulu, lalu dia membenarkan, meyakini kebenaran yang dikatakan oleh si dukun itu. Lam tuqbal anhu sholatuhu arba'ina lailatan, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Sekali datang, kata dukun teh, nanti minggu depan ya Bu ya, datang lagi ke sini. Nah termasuk dulu ya, sebelum sempat di penjara di dekat rumah saya, Jalan Gatot Subroto, di Hotel Papandayan, itu suka ada dukun praktek di sana melalui TV lokal. Nah, silakan Bu datang ya ke tempat praktek saya, Hotel Papandayan, lantai sekian, kamar nomor sekian. Nah itu air mineral itu yang 500 atau 600 ml itu 500.000. Pedah tos di duaan. Dipanggilnya Ustad. Inisial saja ya. Inisialnya tadi
Ustadz Cilik Guntur Bumi. Ya, UGB itu. Dukun eta teh. Ya. Ya daripada dagang asong di Parapatan ya 6.000 500.000 semalam payu 5 botol saja. Nah gitu, makanya ada yang menasehati upami hoyong engal beunghar mangga janten dukun. Ya. Makanya rumah Ki Gendeng Pamungkas di Jakarta lebih mewah daripada rumah dokter spesialis. Padahal eta teh gendeng kamun cager. Nah gitu ya. Nah, dan sekarang itu seperti yang dulu dinyatakan oleh Nabi, nanti di akhir zaman itu akan banyak orang yang mempermainkan nama sehingga sesuatu yang sudah jelas haram menjadi halal atau setidak-tidaknya samar. Dukun teh kan tidak disebut dukun sekarang mah. Ya. Penasehat spiritual A.A. Gatot Brajamusti. Ya. Habis El Mateana juga. Nah, gitu. Jadi guru spiritual, penasehat spiritual nya eta teh dukun. Dan sekarang kedukun tidak perlu datang melangkahkan kaki, cukup reg spasi. Nah, sama itu. Hati-hati gitu ya. Bahkan termasuk juga nanti ada yang disebut dalam bahasa hadis itu munajim. Jadi dukun itu ada tiga bahasa yang digunakan oleh Nabi. Ada kahin, ada arofan, ada munajim. Munajim itu orang yang meramal masa depan tapi dengan melihat rasi bintang, yang disebut astrologi. Kalau astronomi ilmiah, kalau astrologi mistik. Bintang Anda, pernah baca itu di majalah? Kesehatan, keuangan, jodoh, teman. Nya bener 40 poe mau diterima sholat nata. Ya, betul. Kan begitu dalam kalau dulu majalah apa tuh? Majalah anak muda kan? Agar ibadah kita diterima, modal pertama adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian nanti ikhlas itu terbagi dua, ada ikhlasul niat, ada ikhlasul kaifiyat. Murni dalam bab niat dan murni dalam bab kaifiyat. Jadi ibadah baru sah apabila dalam niatnya murni, dalam kaifiyatnya juga murni. Dalam niatnya semata-mata mengharap pahala dari Allah, kaifiyatnya semata-mata persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nanti dalam bahasa hadis diungkap dengan kalimat imanan wahtisaban. Imanan ikhlasul kaifiyat, yakin bahwa yang diajarkan oleh Nabi itu berasal dari Allah. Ihtisaban, ikhlas dalam bab niat, motivasi ketika mengamalkan amalan itu semata-mata mengharap pahala dari Allah. Bahkan nanti dalam satu hadis Nabi menyatakan demikian, apabila ada orang yang mengamalkan satu amalan yang semestinya dia mengharap pahala dari Allah, lalu dia mencari balasan dari manusia, maka orang itu tidak akan mencium harumnya surga. Nah, oleh karenanya nanti para ulama ahli usul menetapkan kaidah dasar kaitan dengan masalah ibadah. Juga nanti menetapkan kaidah dasar yang kaitan dengan masalah keduniaan. Berdasarkan sabda Nabi bahwa kalau ada satu urusan termasuk masalah ibadah, akulah contohnya. Kemudian berdasarkan beberapa hadis ya, sampai nanti berkesimpulan bahwa ibadah itu taat. Kita ambil hadis pertama. Umar ibnul Khattab, ketika beliau menjadi khalifah, beliau menunaikan ibadah haji. Ini haji kedua, karena haji pertama bersama Nabi. Pada saat Umar haji bersama Nabi, Umar itu dilarang oleh Nabi untuk tawaf dekat ke Hajar Aswad. Umar, kamu di belakang.
Karena Umar itu badannya tinggi besar, khawatir nanti tidak sengaja mendolimi orang, menyeret, tersikut dan lain sebagainya. Tetapi ketika Umar menjadi khalifah, tentu kan prioritas. Beliau bisa tawaf berdekatan dengan Ka'bah. Sampai pada saat akan mengecup Hajar Aswad, Umar berkata dengan suara yang dikeraskan, "Inni a'lamu annaki hajarun la tanfa'u wa la tadurru." Sungguh aku tahu bahwa kamu itu sebatas sebongkah batu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Hajar Aswad teh batu hideung, bisa memberi manfaat? Tidak. Karena Hajar Aswad pernah dicuri oleh orang-orang Qoromitoh. Qoromitoh teh kalau di Indonesia ada ya perpaduan antara Hindu dan Islam, jadi kejawen. Nah kalau di Persia atau di Iran ada perpaduan antara Majusi dan Islam, disebutnya Qoromitoh. Jadi penggabungan antara keyakinan lama Persia, Majusi, penyembah api dengan Islam. Nah Hajar Aswad itu pernah dicuri oleh orang Qoromitoh. Nah ini sebagai dalil penguat bahwa yang namanya Hajar Aswad itu batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madorot. Boro-boro nulungan jalmi maneh nage di paling batur gitu. Aku tahu bahwa kamu itu batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madorot. Seandainya aku tidak melihat Nabi mengecupmu, aku tidak akan mengecupmu. Mun dana naonan atuh kita sebagai manusia yang dinyatakan makhluk Allah paling mulia dan fi ahsani takwim mesti mencium batu. Nanaonan. Tapi kenapa kita mengecup batu? Mengecup Hajar Aswad. Seperti yang dikatakan oleh Umar, seandainya aku tidak melihatmu mengecup, tidak melihat Nabi mengecupmu, aku tidak akan mengecupmu. Lalu Umar mengecup Hajar Aswad. Kenapa? Karena melihat Nabi. Ini dalil bahwa ibadah itu taat. Ketika kita berwudu dan kita menggunakan alas kaki, ada keringanan dalam Islam, tidak usah dibuka alas kaki itu dengan syarat-syarat tertentu, cukup diusap. Secara logika, dan itu juga yang dipikirkan oleh Ali bin Abi Thalib, menurut akal yang paling berhak untuk diusap dan dibersihkan sepatu bagian bawah. Tentu begitu. Karena sepatu bagian bawah lah yang langsung menginjak benda-benda yang kotor, tidak mesti ada najis di sana. Tetapi aku melihat Nabi mengusap bagian atas sepatu. Maka Ali pun mengusap bagian atas. Kenapa? Karena melihat Nabi mengusap bagian atas. Nah ini yang jadi dalil bahwa ibadah itu ukurannya bukan rasa dan logika, tetapi ketaatan kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Karena ada ibadah-ibadah tertentu yang kadang-kadang tidak sejalan dengan rasa dan pikiran. Contoh ya, ada suatu keluarga terdiri dari suami, istri, anak 2 misalkan. Berarti biaya hidupnya untuk 4 kepala. Ambil saja mudahnya, 1 kepala per hari biaya hidupnya 10.000, berarti 40.000. Lalu istrinya hamil dan melahirkan anak ketiga, berarti biaya hidupnya bertambah. Asal 40 jadi 50.000 sekarang. Tetapi Nabi menyatakan apabila bayi dilahirkan laki-laki, sembelih 2 ekor kambing, bayinya perempuan sembelih 1 ekor kambing, dagingnya bagikan ke tetangga. Kumaha Nabi teh ieu teh biaya hirup keur namahan, urang teh dipiorang sedekah geura. Padahal biaya hidup kita membengkak. Tapi ketika ada orang yang meninggal dunia, sepupu Nabi Ja'far namanya, kalau ada anggota keluarga kemudian salah satunya meninggal dunia, kan biaya hidupnya berkurang. Tapi Nabi memerintahkan kepada para tetangga Ja'far, bikin makanan oleh kalian, berikan kepada keluarga Ja'far. Dan secara logika mah, kalau ada yang melahirkan tetangga, orang ngirim, karena biaya hidupnya bertambah.
Kalau ada tetangga yang meninggal dunia, kita makan-makan di rumah itu. Mestinya kan begitu secara logika. Kenapa? Karena biaya hidupnya juga berkurang. Tapi justru Nabi memerintahkan yang sebaliknya. Nah, kaidah yang populer bahwa dalam masalah ibadah itu mencari contoh, mencari perintah. Kalau dalam masalah dunia mencari larangan. Segala sesuatu yang bertalian dengan urusan keduniaan boleh dilakukan, boleh dikerjakan, boleh dimakan, boleh diminum, kecuali jika ada dalil yang mengharamkan. Seueur nu halal, seueur nu haram. Ya, dan nu haram mung opatnya. Al-Baqarah 173 atau Al-An'am 145. Bangkai, darah, babi, dan bisa sembelihan atau makanan buat sesajen, kan begitu. Makanya supaya MUI yang sekarang diambil alih oleh Kemenag, ya supaya Kemenag tidak terlalu banyak kerja, maka yang perlu itu bukan label halal tapi label haram saja. Betul. Tahu halal, da tahu mah tos halal. Tiba heulana oge atuh. Kalau ada minyak yang ternyata terbuat dari minyak babi, nah haram, udah begitu. Itu kerjaannya lebih ringan. Nah, tetapi seringkali dalam prakteknya orang sering menukar pola hukum ini. Kaidah untuk keduniaan dipakai untuk ibadah, kaidah ibadah dipakai untuk keduniaan. Jadi sekali lagi, kalau ibadah itu mencari contoh, keduniaan mencari yang melarang. Jangan dibalik. Apa ada orang yang berpola pikir begitu? Ada, ya. Saya dengar langsung. Sekarang kan umroh sudah mulai lagi normal. Saudi, ya. Kalau di kita aturannya masih ribet. Kalau mau umroh mesti punya kartu BPJS, kan begitu, ya. Padahal cerita sedikit, ya. Saya pernah mengantar jamaah. Ada 3 kasus. Yang satu ada jamaah yang usus buntu di Madinah kejadiannya, dan usus buntunya sudah pecah karena ketika bersin itu keluar darah. Dokter bilang, karena dokternya bersin pak, bersin, muncul bahasa orang mah gitu, bersin dan tenaga dari perut keluar darah. Wah, udah ini sudah pecah usus buntunya. Akhirnya di ronsen, endoskopi. Akhirnya dioperasi, rawat 3 hari, setelah itu pulang. 1 real pun tak bayar, free. Padahal orang ini, orang Indonesia, bukan warga negara Saudi. Yang kedua, pernah juga ada jamaah yang stroke. Kita di Madinah 3 hari 3 malam, dia di rumah sakit 3 hari 3 malam dirawat. Dan setelah 3 hari alhamdulillah sudah bisa jalan. 1 real pun tidak bayar. Satu lagi orang yang prostat, air kencingnya tidak keluar. Nah itu diperiksa, dipasang kateter itu di bandara Madinah. 1 real pun tidak bayar, Pak. Jadi tidak usah bawa kartu BPJS kalau ke Mekah itu, ke Madinah itu. Tidak berlaku di sana, ya. Orang warga negara Saudi atau bukan warga negara Saudi, apa dia pekerja atau jamaah haji, jamaah umroh, selama berobat dirawat di rumah sakit pemerintah itu free. Jadi saya pikirnya apa hubungannya umroh dengan BPJS? Karena di Mekah juga, di Madinah juga sudah ada BPJS, Balai Pengobatan Juragan Salman. Taya BPJS Jokowi telaku di Mekah mah. Nah, ada laku. Ini hemat saya, ini aturan yang dipaksakan diada-adakan. Ya makanya Hotman Paris juga, ya ini apa hubungannya BPJS dengan jual tanah itu? Nah, banyak ya dari Indonesia orang pergi umroh ke Mekah yang reguler saja kan, dari 9 hari perjalanan kan 3 malam Madinah, 4 malam Mekah kan begitu, 4 malam 4 hari lah kurang lebih begitu. Datang umroh, orang seringkali menyebutnya umroh wajib. Hari kedua city tour, hari ketiga keempat tuh free.
Nah nanti kadang-kadang orang hari kedua sambil city tour bawa baju ihram, ambil mikot di Ja'ronah atau nanti di Hudaybiyah, begitu ya. Umroh deui geuning Pak, mun umroh sunat ya teh. Banyak kan yang begitu. Kanggo saha, kanggo pun biang nu tos ngantunkeun. Enjing kada bade deui kanggo pun bapak nu tos ngantunkeun, begitu ya. Padahal kalau kita lihat Nabi itu sekali datang ke kota Mekah, beliau hanya menunaikan sekali umroh. Nabi itu 4 kali umrohnya, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-10. Padahal tidak ada orang yang lebih rajin ibadahnya kecuali Nabi. Tetapi Nabi ternyata 1 kali kedatangan ke kota Mekah hanya 1 kali umrohnya itu. Tapi seringkali argumen yang muncul, kenapa umroh berulang dalam 1 kali kedatangan ke kota Mekah? Kan tidak ada dalil yang melarang, tibalik eta teh kaidahna. Kalau begitu, kita boleh sholat subuh 6 rakaat. Kenapa 6 rakaat? Kan tidak ada dalil yang melarang. Kacau ibadah kalau nanti kaidahnya dibalik seperti itu. Ibadah itu bukan mencari dalil yang melarang, tetapi mana dalil yang mencontohkan. Nah, oleh karenanya kembali ke awal ya, agar apa yang kita tanam berupa amal betul-betul bisa dikonversi menjadi pahala dan menjadi bekal pada saat perjalanan pulang, maka tentu ikhlasun niat dan ikhlasul kaifiyat. Motivasinya ikhlas, kaifiatnya ikhlas. Bagaimana cara mengetahui mana yang benalu, mana yang bangunan pokok, perlu atau wajib kepada yang namanya tolabul ilmi. Itu dulu pembahasan tentang ikhlas, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.